Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 25 Agustus 2022 terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau kitab Efesus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Efesus 1 ayat 9 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mengenal Tuhan adalah misteri terbesar dalam hidup kita. Kenapa disebut sebagai misteri? Ya karena memang Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa kita lihat secara kasat atau secara mata jasmani kita. Suaranya tidak bisa kita dengar secara langsung, tapi kehadirannya bisa kita rasakan. Kehadiran Tuhan bisa kita rasakan, kehendaknya pasti terjadi dalam hidup kita. Namun saudara-saudara, kehendak Tuhan itu seperti misteri dalam kehidupan kita. Karena sungguh walaupun kehendak itu pasti terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa menerka apakah itu betul kehendak dari Tuhan atau apakah kehendak Tuhan selanjutnya dalam hidup kita. Contoh, ya, beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, apakah kekasihku ini adalah kehendak Tuhan atau bukan dalam hidupku? Apakah pekerjaan yang kutekuni ini Tuhan sudah sesuai belum dengan kehendak-Mu dalam hidupku? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Bahkan dari dulu bangsa Israel sering kali bertanya-tanya apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itulah sumber sungut-sungut mereka ketika mereka ada di tanah padang gurun misalnya. Ya, ketika mereka mengalami kelaparan di padang gurun, kehausan, mereka bilang, apakah kehendak Tuhan begini? Dia melepaskan kita dari tanah Mesir tapi membiarkan kita mati kelaparan di padang gurun. Sungguh kehendak Tuhan merupakan misteri dalam kehidupan manusia. Tapi syukur kepada Allah kalau di dalam Kristus Tuhan menyatakan kehendak. Apa kehendak Tuhan yang kita kenal dalam Kristus? Yang pertama, kehendak Tuhan adalah kehendak untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak pernah menyukai, mengingini kematian orang fasik, melainkan pertobatannya lah yang Tuhan tunggu dari seorang yang berdosa. Dan itulah rahasia yang diungkapkan oleh Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu kita tahu bahwa Allah dengan rela memberikan putranya sebagai ganti dosa-dosa kita. Dan itulah kehendaknya, menyelamatkan manusia berdosa dari dosa dan pelanggarannya. Mengangkat kita dari lembah dosa tersebut dan menempatkan kita menjadi mulia dalam keselamatan yang telah Dia rancang. Itulah kehendak Tuhan terbesar. Jadi Tuhan tentu tidak mengingini kita menjadi binasa, tapi Dia ingin kita selamat
oleh kasih-Nya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kehendak keselamatan. Karena itu, lakukanlah itu dalam hidup saudara. Ya, pilihlah keselamatan itu. Pilihlah keselamatan dengan menata hidupmu baik di hadapan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang kamu makan, kamu minum, hendaklah itu juga menjadi penyelamat bagimu. Bukan asal makan, asal minum. Hendaklah kegiatanmu sehari-hari juga menjadi penyelamat bagimu. Bukan kegiatan yang malah menambah beban pikiranmu, membuat kau stres. Jangan mau saudara. Lemparkan itu semua dari hatimu. Tapi marilah saling mengampuni, memaafkan. Supaya hidup kita ini lega, kita tidak lagi stres, ya, tekanan darah terjaga, ya, organ-organ dalam terpelihara dengan baik, dan itulah keselamatan buat kita di dunia ini sambil kita menunggu keselamatan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita di sorga nanti. Oleh sebab itu, mari hiduplah dalam rencana Tuhan, rencana kasih setianya. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Dan nyatakanlah kasih itu juga kepada tubuhmu, kepada orang-orang di sekitarmu, dan kepada masyarakat banyak di luar sana. Hiduplah dalam rencananya. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyatakan kepada kami bahwa dalam Kristuslah Engkau telah menyatakan kehendak-Mu, yaitu kehendak baik untuk menyelamatkan kami daripada segala hukuman akibat dosa-dosa kami. Ajar kami untuk menghargai rencana Tuhan itu. Ajar kami untuk menghargai kehendak Tuhan itu. Dengan menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Dengan hidup dalam kasih-Mu saja Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah menjadi terang garam bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami kesehatan, pelihara kami dengan rezeki yang kami lakukan melalui pekerjaan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berduka cita, hiburkan hatinya. Bagi yang saat ini berulang tahun pun, tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.